Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali lanjutkan pembacaan masalah atau masail terkait esensi sebuah keimanan. Di sini kita masuk pembahasan berikutnya, ditulis oleh muallif, pembahasan yang ketiga, yaitu al-amalul ladzi yasihhu bihi imanul abdi huwa shalah. Amal yang iman seorang hamba itu sah dengannya, yaitu apa? Salat. Itu adalah apa? Salat. Dan dari pelajaran yang lalu kita sudah mengambil beberapa maklumat bahwasanya salaf itu telah ijma', ahlus sunnah, ahlul hadis, sebagaimana telah lalu mereka telah ijma' bahwasanya iman tidak akan sah kecuali dengan berapa poin atau berapa hal, itu 3: ucapan, kemudian apalagi i'tiqad, dan juga apa? Amal. Mafhum? Berbeda dengan orang-orang Murji'ah yang mereka membuang esensi amal. Padahal ijma' telah dinukil. Ya, salah satu yang menukil ijma' adalah Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dan orang-orang yang berakidah Asy'ariyah itu tidak menggugat ijma' yang telah dinukil oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah, bahkan mengiyakan bahwasanya nukilan tersebut sahih, bahwasanya salaf telah ijma' bahwasanya iman kandungannya, bahannya ada berapa? 3. Walaupun ternyata mereka takwil, maksud dari amal adalah begini, begini, dan seterusnya. Sehingga terjadilah setelah masa salaf ini kegaduhan, banyak ucapan, banyak komentar, banyak kalam. Sebetulnya amal ini apa yang masuk di dalam sahnya iman seseorang? Kan amal banyak, salat, puasa, haji, birrul walidain, ya apalagi macam-macam lah. Yang dimaukan adalah amal tubuh. Kalau Khawarij berpendapat semua masuk. Ya, efeknya apa kalau semua masuk? Ada yang ditinggalkan satu saja, maka menyebabkan apa? Dia kafir, keluar dari dinul Islam. Ya, orang Murji'ah mana ngeri amat pendapat lo. Ya, akhirnya mereka juga masing-masing perang pemikiran. Jadi sudah ada sejak dahulu yang namanya Ghazwatul Fikr. Perang yang sifatnya pemikiran, perang yang sifatnya adu konsep. Bisa dimahami ya? Mafhum? Ya, banyak kaul dari orang Khawarij, dari orang Jahmiyah, dari orang Murji'ah. Mafhum? Dan ini disebabkan karena mereka tidak kembali kepada bimbingan salafus saleh. Jadi khaut itu bergelut, berkecimpung, ada yang ngomong A, B, dan C, yang mana dan seterusnya, disebabkan karena mereka tidak kembali kepada bimbingan salaf. Jadi sebelum kita bahas tentang dalil-dalilnya dan seterusnya, maka kita perlu pahami bahwasanya ucapan atau ijma'nya salaf, ijma'nya para sahabat itu pun dalil. Ini yang harus tertanam. Bahwasanya dalil, bimbingan atau tuntunan atau pedoman selain Al-Qur'an dan hadis juga ada apa? Ijma'nya para sahabat. Maka ahlus sunnah dan ahlul ittiba' kalau terjadi cekcok seperti itu, kerusuhan atau pada ngomong A, B, dan C, sikap mereka adalah kembali ke urusan atau generasi pertama, yang para sahabat berada di atasnya, yang mereka dibimbing langsung oleh Nabi Muhammad sallallahu
alaihi wasallam. Insya Allah dia akan selamat dari penyimpangan, akan selamat dari kebinasaan. Ya. Nah ini sekali lagi, dulu mungkin kita awal-awal ngaji ya. Ya kenapa tertarik dengan pengajian salaf? Kenapa? Kembali kepada Al-Quran, kembali kepada hadis dengan bimbingannya sama salaf. Itu kan yang digaung-gaungkan. Nah sekarang diuji loh ucapannya. Mau nggak ketika ada perkara yang rumit, perkara yang jelimet menurut mereka, perkara besar ini tentang tauhid, tentang iman. Ya betul mereka pakai Al-Quran, pakai hadis, tapi ala fahmi man, di atas pemahamannya siapa? Diuji apa yang dia yakini, apa yang dia telah pelajari, diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau nggak kembali kepada bimbingan salaf? Karena salaf ini ibaratnya mentor. Tahu mentor ya? Yang bimbing dia. Ya, harus ada memang. Betul sumbernya Al-Quran dan hadis, tapi dengan cara siapa, dengan akalnya siapa, dengan pendapatnya siapa, dengan bimbingan siapa dia mau memahami Al-Quran dan hadis. Sudah ya. Berkata di sini penulis menukil ucapan Ibnu Qayyim atau Ibnu Taimiyah di dalam kitabnya Al-Akhna'iyah. Syekhul Islam berkata, "Fayam bagi liman arada an ya'rifa dinal Islam ayata'ammala nususa an-nabawiyyata." Selayaknya bagi orang yang ingin mengenal dinul Islam untuk ta'ammal, ta'ammal itu memperhatikan nas-nas nabawiyah, itu hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ya'rifa ma kana yaf'aluhu as-sahabatu wat tabi'un, dan dia mengenal atau memahami, mencerna apa yang dikerjakan oleh para sahabat dan para tabi'in. Sebenarnya kalau pengen dia betul-betul mengenal dinul Islam yang fresh. Fresh itu apa? Yang masih segar, yang murni, yang belum dicampur aduk gitu. Dan terkadang ada juga katanya yang beragama Nasara, yang dia ngeklaim agama Nasranya yang paling murni ditimbang agama Nasara sekte-sekte yang lain. Ada katanya di Belanda. Ya, dulu ada orang Belanda yang mu'alaf cerita dia. Bahwasanya ada di Belanda, ya hidupnya di jauh dari perkotaan, ya mereka mengklaim mereka adalah di atas agamanya Nasara yang paling murni. Jadi nggak boleh ada patung, nggak boleh ada salib, ya perempuannya semua tertutup. Ya, masih ada, tapi di mana? Di Belanda, cuma nggak diekspos, nggak disebarluaskan, ya, karena mungkin kalau disebarluaskan akan membuat bahaya mereka dan seterusnya. Ya, maksudnya apa? Ada memang yang seorang ibaratnya kalau ingin mencari yang fresh gitu, mencari yang murni, kembalinya kemana? Ke awal, bukan kembali ke 300 tahunan setelahnya, 400 tahun setelahnya, atau yang seterusnya. Itu udah makin banyak campur aduk dan seterusnya. Maka ini kata Syekhul Islam, kalau ingin melihat dinul Islam yang betul-betul fresh, yang betul-betul murni, maka perhatikanlah hadis-hadis Nabi dan bagaimana para sahabat dan tabi'in mereka mengerjakannya. Wa maqalahu a'immatul muslimin, dan apa yang telah diucapkan oleh imam-imam kaum muslimin, liya'rifal mujma'a alaih minal mutanaza'a fi, supaya dia tahu mana yang perkara disepakati, mana perkara yang memang silang pendapat. Jadi kembalinya kemana? Ke Allah. Dan ini juga perkara yang sudah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang mengikuti generasi para sahabat gitu, para salaf. Atau bisa buka surat At-Taubah ayat ke 100. Apa bunyinya? Wasabiqunal awwaluna minal muhajirina wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan. Dan orang-orang yang pertama kali, awalun, yaitu para sahabat dari kalangan Ansar atau dari kalangan Muhajirin maupun kalangan Ansar. Ini ditakyin oleh Allah, langsung disebut Muhajirin dan disebut Ansar. Kemudian yang ketiga, walladzina tabauhum, dan orang-orang yang mengikuti hum, kembali kedua orang ini, Muhajirin dan Ansar. Diikat lagi oleh Allah bi ihsan.
Apa sih makna ihsan itu? Muraqabah. Ya, betul-betul merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dia beribadah kepada Allah seakan-akan dia melihat Allah. Kalau dia nggak mampu, maka dia harus yakin Allah sedang memperhatikan dia. Itu kan ihsan. Mengikuti dengan baik mereka. Siapa yang mengikuti? Ya pokoknya yang mengikuti mereka, baik dari tabi'in, tabi'ut tabi'in, imam-imam setelahnya, yang penting mengikuti mereka dengan apa? Ihsan. Apa balasan bagi Allah? Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka. Mereka siapa? Yang itu semuanya, muhajirin, apa lagi? Ansar, dan yang mengikuti mereka. Allah ridha kepada mereka, dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditambah lagi, wa'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Ditambah lagi, Allah persiapkan untuk mereka surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang sangat besar. Jadi mengikuti mereka itu pun dalam rangka mengikuti apa yang diarahkan atau dibimbing di dalam Al-Quran. Jadi dusta kalau ada yang mengatakan ya nggak usah ikut salaf, nggak ada arahannya, nggak ada dalilnya, nggak ada bimbingannya. Maka yang sudah termaktub di kitab-kitabnya ulama, kitab-kitabnya salaf, ya rujukan itu Al-Quran, hadis, dan apa? Ijma' para sahabat. Dan setelah diteliti, kebanyakan nas Al-Quran, begitu juga nas as-sunnah hadis yang sahih, maka sangat jelas gamblang mengkafirkan orang yang meninggalkan sholat. Mengkafirkan orang yang apa? Meninggalkan sholat. Sedang ya. Dan ijma ini telah dinukil terus turun-temurun dari satu masa ke masa lain, kecuali di sisi orang-orang Murji'ah yang tidak mau menerima. Dan kadang uniknya ketika mereka membantah ini, yang dibawakan kalamnya adalah ulama-ulama Asy'ari, ulama-ulama Jahmiyah. Ini kan unik juga. Ya, padahal sudah ijma nih. Paham? Ya, dinukil dari satu masa ke masa yang lainnya, sedangkan orang-orang Murji'ah ini tidak mau terima, cari-cari yang mutasyabih dan seterusnya, membantah salaf dengan ucapan-ucapan orang-orang belakangan yang ternyata akidahnya Asy'ari, akidahnya apa? Jahmi. Kan kocak ini namanya. Ya, ini apa? Lucu. Dipertanyakan, katanya mau mengikuti salaf. Ada juga yang sudah menukil ijma, betul, meninggalkan salat ijma, orangnya apa? Kafir. Tapi ada belakangnya tapi gitu. Jumhur ulama menyelisihinya. Jumhur ulama maksudnya apa? Di luar sahabat. Ya, yang kemarin apa namanya? Atau kirim ya. Ya, memang salaf telah ijma kata dia. Tapi ada tapinya. Hampir kata dia. Gimana ceritanya? Sudah bilang ijma tapi apa? Hampir. Ini kan kocak ya ini, unik. Ya, maksudnya apa? Ijma ini perkara yang gamblang, perkara yang jelas. Yang dia baca kitab apapun tentang akidah, tentang salat di dalam fikih, itu sudah ijma. Nggak bisa dipungkiri. Hanya saja tidak terima. Kenapa? Karena memang konsep awalnya yang rusak. Tidak memasukkan amal dalam iman. Akhirnya gimana konsep dia benar? Cari-cari alasan. Ya kan lucu kalau sudah bilang ijma tapi hampir. Belum semua memang, tapi hampir. Emang harus semua sahabat ngomong? Ya kan lucu jadinya. Pengennya semua kali sahabat ngomong, Umar, Utsman, Ali semuanya ngomong semuanya. Ya, terus baru dibilang apa? Ijma. Tapi kalau cuma fulan dan seterusnya baru hampir katanya. Kira-kira hampir itu berapa nilainya coba? Ini kan di awal menyebut ijma. Terus dinukir di belakang malah dibilang hampir. Berarti kira-kira berapa persen itu? 90%, 99, ya kan lucu jadinya. Apalagi kalau dibilang jumhur ulama yang belakangan katanya menyelisihi. Intinya mereka tidak bisa menolak ijma karena memang termaktub gitu. Ya diwariskan dari masa ke masa, dari satu ulama ke ulama lain itu sampai hari ini. Tidak bisa disangkal ijma'nya para sahabat yang mengatakan kafirnya orang yang meninggalkan apa? Salat. Makanya ini nanti dijadikan patokan amal, mafhum, yang seorang imannya akan sah. Adapun yang lainnya, sholat, puasa, ya haji, zakat dan seterusnya,
Mafhum? Tidak sampai derajat dia kufur, kecuali kalau memang dia menghalalkan dan yang lainnya. Tapi kalau sekedar dia malas, misalkan nggak mau puasa, malas lah, lapar, nggak sampai kafir. Ya, saya nggak mau bayar zakat lah, kenapa? Pelit dia, nggak mau lah. Udah capek-capek saya kerja, ya, kemudian suruh ngeluarin apa? Duit, kikir dia, nggak sampai. Kecuali dia ketika dituntut, mafhum, diminta, ternyata dia memerangi, maka ini yang dikafirkan. Sebagaimana peristiwa yang ada di masa Abu Bakar. Jadi tadinya dia tidak menolak zakat, mafhum, ya karena pelit dan seterusnya. Kemudian pas disamperin, malah dia nentang, pengen perang. Ya, akhirnya diperangilah oleh siapa? Oleh Abu Bakar sebagai orang-orang yang murtad. Orang-orang yang apa? Murtad. Karena tadi, kalau dia cuman didatangi kemudian dia minta maaf dan seterusnya, ya nggak akan dikafirkan. Tapi setelah didatangi, pengennya perang. Berarti kan ada bentuk juhud, penentangan, perlawanan, sehingga dikafirkan karena menolak syariat apa? Zakat. Sampai dia mengatakan zakat ini hanya wajib di masa Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad wafat tidak ada lagi zakat. Berarti kan dia menolak kewajiban apa? Zakat. Akhirnya diperangi oleh siapa? Oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Bisa dipahami ya? Banyak loh kalau antum mau perhatikan dai-dai yang seperti ini, semuanya ternyata sudah dijelaskan oleh ulama. Yang tadi yang mengatakan betul jumhur atau betul ijma sahabat telah tegak, tapi nggak semuanya katanya, hampir. Ini gimana coba ceritanya? Ya kan kontradiksi ya. Kontradiksi. Dia bilang ijma telah ada, tapi apa? Hampir. Lucunya, ya kalau hampir kan berarti menyeluruh ya. Tapi kenapa yang diambil yang tidak hampir, yang sedikit? Kan lucu ya. Misalkan nih, anggaplah kalau ijma itu 100. Ya. Terus hampir ijma, kira-kira hampir ijma berapa tadi? Anggap 95. Terus diambil yang mana? Pendapat yang mana? Yang 5. Kan lucu namanya. Akalnya di mana gitu? Hah? Ya, pengen dijitak aja kepalanya ya. Kalau aja dijitak sadar gitu. Ya. Ibaratnya udah ada yang jelas ini, yang enak makanan, yang lezat, mafhum, dikasih apa yang lezat, makan kambing kebuli, dikasih tempe, pilih mana dia? Tempe, kan bodoh namanya. Kan bodoh namanya. Ya, kayak apa? Orang-orang Yahudi dikasih udah makanan enak, tapi mintanya basol, mintanya apa? Dan seterusnya. Ya ini kan namanya apa? Bodoh namanya apa? Bodoh. Nasallallahu alaihi wasallam. Mafhum? Ya, anggaplah mereka bilang di situ jumhur kata dia ada yang menyelisih. Tapi setelah dicek, setelah diperiksa, ya kebanyakan riwayat yang menukil kepada jumhur tadi, ulama-ulama setelahnya ternyata ya tidak sabit bahwasanya mereka menyelisih ijma'nya salaf. Jadi mereka mengklaim aja bahwasanya ada ulama-ulama di belakangnya itu menyelisihi. Tapi kalau kita pelajari satu-satu, kata penulis di sini, ya ternyata tidak sabit, tidak tetap bahwasanya mereka menyelisih ijma'nya para sahabat. Walaupun ada juga ternyata ulama setelahnya ada yang menyelisih. Mafhum? Maka kita katakan selama ijma telah tegak, maka tidak bisa membuka ruang untuk silang pendapat. Siapapun dia, walaupun dia ulama terkemuka, ketika ijma sudah tegak, maka tidak bisa membuka ruang untuk menyelisihinya. Ini salah satu bantahan kepada mereka. Bisa dipahami ya? Mafhum? Jadi kalau mereka bilang itu jumhur ada yang menyelisih, kita hadirkan siapa jumhurnya. Kita lihat kalamnya, betul nggak menyelisih? Ternyata kebanyakan salah paham, gagal paham. Mafhum? Terus ini juga ada nih sahih hadisnya atau sahih riwayatnya dari si fulan, dari ulama fulan. Maka kita katakan selama ijma telah tegak, maka tidak bisa membuang ruang untuk apa? Silang pendapat. Dan kita banyaklah arahan-arahan para ulama. Misalkan lagi mereka mengarahkan ketika ulama yang menyelisihi misalkan, ya mereka usul imannya bagus, ada ucapan, ada i'tiqad, ada apa? Amal. Sedangkan ente membuang apa? Membuang amal. Jadi tidak pas gitu mereka mengkiaskan hal tersebut.
Ya, bahkan ketika ada ijma kemudian dilawan atau ditentang, maka ini menyebabkan yang namanya kebinasaan. Sebagaimana di sini kita nukil dari ucapannya Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah. Beliau lahir pada tahun 88 Hijriah, meninggal 157. 88 lahirnya, ya meninggalnya 100 berapa? 57 Hijriah. Berarti berapa umurnya? Berapa? 57 ditambah 12 berapa? 69 kurang lebih. Namanya Abdurrahman ibn Umar Al-Auza'i. Al-Auza'i itu nama desa, namanya Auza, desa di Damaskus, berarti daerah-daerah Syria. Beliau termasuk, ya disebutkan orang yang paling alim di Damaskus. Ya, berarti beliau wafat, Imam Syafi'i baru umur 7 tahun tuh. Ya, karena wafatnya 150 berapa? 157. Dan sebetulnya ada mazhab fikih Auza'i. Mazhab fikih sama Auza'i, cuma memang tidak sepopuler dengan yang lainnya. Sebetulnya populernya itu gara-gara memang banyak campur tangan juga dari musuh-musuh Islam supaya kaum muslimin itu tengkar, berantem. Ya nggak ada ceritanya Imam Syafi'i bikin yayasan Syafi'iyah, ya Imam Malik bikin yayasan apa? Malikiyah, nggak ada. Semuanya cari dalil, cari hadis, kemudian keluarkan hukum, selesai. Sesuai dengan apa yang diungkapkan atau dikatakan oleh generasi-generasi sebelumnya. Itu aja. Mereka tugasnya hanya mengumpulkan, kemudian mengeluarkan hukum. Sehingga dulu ada mazhab Auza'i, ya ada mazhab Nakhai, ada mazhab yang lain dan seterusnya. Cuma memang tidak sepopuler dengan mazhab yang berapa? Yang 4. Beliau mengatakan di sini, wa ana usika biwahidatin, aku wasiatkan kepadamu dengan satu poin, satu perkara saja. Fa inna tajlu syakka anka, wasiat ini akan menghilangkan keraguan pada dirimu. Wa tusibul i'tisam biha sabila rusdi, engkau akan benar di dalam berpegang teguh menuju jalan rusyd, yaitu bimbingan, insyaallah taala, kata beliau. Apa katanya? Tanzuru ila ma kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min hadzal amr. Kamu lihat ya kepada segala sesuatu yang para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di atasnya dari permasalahan-permasalahan ini. Jadi suruh kembali ke mana? Ke salaf. Ya, kalau kamu ingin hilang ragu-ragu dan terbimbing kepada jalan yang hak. In kanu istama'u minhu ala amrin wahid lam yashudda anhu minhum ahad fa ainal madhhabu anhu. Kalau mereka telah bersepakat mafhum di atas satu perkara dan tidak ada dari mereka satupun yang syadz, yang menyelisihi, maka kata beliau, maka kemanakah tempat untuk pergi? Maksudnya nggak ada lagi. Kalau mereka sudah sepakat dalam satu perkara, dalam satu urusan. Bisa dipahami ya? Fa innal halakah fi khilafihim, maka sesungguhnya kebinasaan itu ada pada menyelisihi mereka. Wa innahum lam yajtami'u ala syai'in qad faqala al-hadyu fi ghairihi. Ya, karena mereka tidak akan berkumpul pada sesuatu pun kemudian yang hak ada pada selainnya, nggak mungkin. Jadi nggak mungkin mereka para sahabat bersatu atau berkumpul dalam perkara yang batil. Adapun al-huda kepada selainnya nggak mungkin. Karena memang sudah ya diawasi bagaimana cara beragama, kalau salah ditegur oleh Rasul, kalau salah turun wahyu, sehingga mereka mendapatkan julukan yang tertinggi, laqab tertinggi, radhiyallahu anhu. Allah ridha kepada mereka. Adapun orang setelahnya, ya maka belum ada yang namanya gelar apa? Ya radhiyallahu anhu. Ya sudah, ikuti saja apa yang mereka berada di atasnya dari sebuah apa? Ijma. Itu dari ucapan Auza'i. Sekarang kita nukil dari ucapannya Imam Ahmad rahimahullah. Ya, beliau berkata, "Idza ikhtalafu lam yakhruj min aqawilihim." Apabila mereka berselisih, itu para sahabat, tidak boleh seorang itu keluar dari ucapan atau pendapatnya para sahabat. Jadi kalau ada sahabat berselisih nih tentang satu perkara, tidak boleh orang setelahnya itu keluar dari dua pendapat ini. Misalkan ada yang
berselisih pendapat antara Abu Bakar misalkan sama yang lain, atau misalkan Ibnu Abbas sama Ibnu Umar. Tidak boleh apa? Keluar dari dua qaul ini. Ara'aita in ajma'u hallahu an yakhruja min aqawilihim? Dan bagaimana menurutmu wahai Imam Ahmad, apabila mereka sepakat di atas satu perkara, bolehkah ada orang keluar dari pendapat mereka? Apa kata Imam Ahmad? Hadza qaulun khabith. Ini adalah pendapat yang khabith. Apa khabith? Jelek, buruk. Ya, jadi kalau ada yang ijma', terus keluar, ini namanya qaul khabith. Wong kalau mereka silang pendapat saja tidak boleh, kata Imam Ahmad, untuk keluar dari dua pendapat mereka. Apalagi ini perkaranya sudah ijma'. Ya. Qaulu ahlil bidah, kata Imam Ahmad, ini adalah ucapannya ahlul bidah. La yanbaghi an yakhruja min aqawili sahabati idza ikhtalafu. Tidak boleh seseorang keluar dari pendapatnya sahabat apabila mereka silang pendapat. Ibaratnya kalau silang pendapat aja, kata Imam Ahmad, tidak boleh keluar dari pendapat ini. Apalagi kalau mereka bersatu. Karena sekali lagi, ya kepada para sahabat nanti dimasukkan dalam kitab-kitab akidah. Ya kenapa? Karena mereka yang membawa din, mereka yang mengajarkan din kepada manusia. Ini termasuk lawazim. Lawazim itu apa? Keharusan. Ya, babnya lawazim, memang bukan asal babnya, tapi keharusan. Ya, sumber hukum dalam Islam dua memang, Al-Qur'an dan apa? Hadis. Ini intinya. Tapi inti ini tidak akan sempurna kecuali dengan apa? Keharusan. Sebab kayak kemarin konsepnya. Ya, gimana orang mau memahami Al-Qur'an, memahami hadis kecuali dengan bantuan perantara siapa? Para sahabat. Maka dia menjadi kelaziman, keharusan yang nempel. Gak bisa lepas. Kalau memang betul-betul dia ingin mengikuti apa? Salaf. Kalau ingin mengikuti apa? As-salaf. Kalau enggak, ya sudah, gimana? Berarti memang bukan mengikuti apa? Salaf. Walaupun gembor-gembor, ya misalkan pengajian mana gitu, pakai nama salaf, ya. Tapi kita lihat hakikatnya. Apakah betul mereka di atas salaf atau tidak? Kita nih di masa, di zaman yang tipu-tipu, ya, luarnya casingnya apa? Bagus, pas dibuka dalamnya bonyok, busuk. Nah ini kan perlu kita perhatian. Bagaimana caranya? Ya belajar. Bagaimana para sahabat ya beragama. Dan alhamdulillah termaktub semuanya. Ini sekali lagi jilid 1 ini masih muqaddimah. Nanti jilid berikutnya kita bahas kitab-kitab para ulama mutaqaddimin dari zamannya Umar tentang masalah konsep apa? Iman itu sendiri. Ini termaktub semuanya, tinggal baca aja sebetulnya. Tinggal baca, tinggal pelajari. Ya, insyaallah taala kalau dia jujur, Allah akan berikan ya jalan yang mudah mendapatkan apa? Hidayah. Ya, kita nukil lagi di sini perkataan Ibnu Abdul Bar. Ibnu Abdul Bar ini ulama dari Andalus yang hidup di tahun 300-an. Beliau berkata dalam Tamhid, ya, Ibnu Abdul Bar ini berarti Maliki. Ibnu Abdul Bar ini Maliki. Tadi kalau Ahmad berarti Hambali. Kalau Auza'i memang punya mazhab sendiri namanya Auza'i. Ya, beliau berkata ijma'us sahabah hujjatun sabitatun wa ilmun sahihun. Ijma'nya para sahabat adalah hujjah yang tetap, yang kokoh, dan ilmu yang sahih. Idza kana tariqu dzalikal ijma' at-tauqifa. Apabila jalan menuju ijma' tadi adalah tauqif. Tauqif itu sumbernya Al-Qur'an dan hadis. Bisa dipahami ya? Kalau sumbernya ijma' ini kan punya sumber. Sumbernya mana? Al-Quran dan apa? Hadis. Maka dia menjadi hujjah yang tetap, hujjah yang kokoh, yang tidak bisa terbantahkan. Fahuwa aqwa ma yakunu minas sunan. Maka dia lebih kuat kedudukannya ketimbang sunnah tadi sendiri. Kenapa? Karena dia punyanya double, Al-Quran dan apa? Hadis tambah ijma, 3 berarti. Maka ini kedudukannya, kata Ibnu Abdul Bar, lebih kuat ketimbang sunnah sendiri. Kan tadi kan 3 ya sumber hukumnya, Al-Quran, apa lagi? Hadis dan apa? Ijma. Nah kata Ibnu Abdul Bar, kalau ijmanya ini betul-betul ada di dalam Al-Quran, ada di dalam apa? Hadis, berarti kan 3 tuh. Itu lebih kuat kedudukannya ketimbang cuma hadis saja. Karena berarti dia ngumpulnya 3 tuh.
Dan masalah ijma'nya para sahabat akan kafirnya orang yang meninggalkan apa? Salat, itu ada dalilnya nanti dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Ditambah lagi mereka telah ijma', itu lebih kuat. Sudah ya? Itu maksud dihadirkan ucapannya Ibnu Abdul Bar rahimahullahu ta'ala. Makanya penulis mengatakan di sini, ijma'us sahabati ala kufri tarikis salah mustanaduhu tauqifu kama sayati qariban inda dzikril adilah ala dzalik. Ijma'nya sahabat akan kafirnya orang yang meninggalkan salat, sandarannya, rujukannya itu tauqif. Makanya kemarin kita belajar asma wa sifat, ada istilah nama-nama Allah itu tauqifiyah. Apa tauqifiyah? Hanya bersumber baik dari Al-Quran maupun apa? Hadis. Nggak boleh orang bikin-bikin nama Allah sendiri. Ya kayak kemarin di grup ada yang nanya, bolehkah kita panggil ya Allah, ya Habib? Apakah Allah punya nama Habib? Nggak ada. Nggak boleh kita panggil ya Habib. Ntar samar lagi sama yang pakai udeng-udeng nanti dipanggil. Jadi sumbernya itu tauqif, mengkafirkan atau kafirnya orang yang meninggalkan salat, sumbernya itu tauqif, berarti Al-Quran dan apa? Hadis, yang insyaallah ta'ala akan kita bacakan dalil-dalilnya. Insyaallah ta'ala pada pertemuan besok lah. Besok kita lanjutin lagi aja. Nanti yang tanya jawab imannya buat minggu depannya lagi. Intinya di sini Anda pengen pastikan, pengen memberikan edukasi bahwasanya masalah ini telah ijma'. Masalah kufurnya orang yang meninggalkan salat, masalah yang telah apa? Ijma'. Dan ijma' ini adalah dalil. Terlebih lagi sandarannya ada juga dalam Al-Quran dan ada dalam apa? Hadis. Dan antum lihat aja nanti kalau misalkan ada potongan-potongan ceramah ya masalah tentang kafirnya orang meninggalkan salat, pasti selalu bilang ijma'nya sahabat. Ya, tapi lucunya dibantah sendiri. Tetapi, nah ada tetapinya. Ya, jumhur menyelisihinya. Ya, tetapi ijma' ini belum klop, baru hampir. Aduh, lucu kan ya, seperti ini. Ya berarti apa? Ya mengangkat salaf setinggi-tingginya, kemudian apa ya? Banting sama dia. Ya, ini kan ada yang salah di dalam apa? Beragama berarti. Sekali lagi, asal usulnya di dalam konsep iman itu sendiri. Ya, ketika mereka membuang amal, terus memasukkan sholat kalau meninggalkannya kafir, berarti kan dia nggak konsisten. Ya. Makanya karena dari awalnya amal gak masuk, berarti orang yang meninggalkan sholat juga gak masalah. Ya, ditambah lagi bukan hanya masalah sholat, orang yang nyembelih untuk jin gak masalah. Itu kan perbuatan tubuh, itu nyembelih perbuatan tubuh. Apa lagi? Ya, sujud di kuburan, itu kan perbuatan tubuh juga gak masalah. Tawaf di kuburan gak masalah. Ya, nginjak Al-Quran nggak masalah. Ya, kenapa? Ya tadi karena amal tidak apa? Tidak masuk. Ya, kayak begini masih menganggap bid'ahnya bid'ah biasa. Enggak, bid'ahnya apa? Luar biasa. Bid'ahnya apa? Luar biasa, dahsyat. Ya, hanya orang-orang yang mungkin baru tahu, baru paham. Ngomongin apa sih dari kemarin iman dulu. Tapi kalau orang yang ngerti, ya pelajaran iman itu ibaratnya makanan lezat itu. Ya pelajaran-pelajaran lain jangan kalah. Ya ini pelajaran apa sih? Ya makan tempe, orang gua udah makan apa? Daging. Ya makanya nanti kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, satu muwahhid itu ya bisa mengalahkan 1000 dai-dai kesesatan. Ya tinggal tanya aja dia konsep iman bagaimana di sisi salaf. Coba terangkan kepada kami. Nah, coba jelaskan tauhid yang benar. Ya, rukunnya ada berapa, syaratnya ada berapa. Kalau syaratnya ini hilang gimana? Tanya aja. Bisa jawab nggak ya? Ya, dulu ada tuh, ada S1 lulusan Madinah. Pulang langsung ngajar apa? Ngajar kitab tauhid. Ya, ngejelasin ngalor ngidul, ujung-ujungnya orang yang menyembah dan seterusnya melakukan syirik besar, enggak apa? Enggak kufur. Ada satu jamaah nanya, dalilnya bagaimana? Ya, siapa yang mengatakan dia tidak kufur? Bingung dia langsung. Besoknya nggak buka lagi kita betulin. Kan lucu namanya. Ya, ini menunjukkan memang
kebodohan, tidak mau mengkaji lebih dalam tentang at-tauhid. Lagi kita nukil, Imam Malik rahimahullah ditanya tentang orang yang meninggalkan ucapan Umar ibn Khattab dan malah mengambil ucapannya Ibrahim An-Nakhai. Ibrahim An-Nakhai ini tabi'in, lahir pada tahun 50 Hijriah, meninggal 96, masih muda sekali umurnya berarti. Ya, lahir tahun 50 Hijriah. Paham? Kemudian meninggal 96, berarti berapa umurnya? 46. Tapi namanya luar biasa, Ibrahim An-Nakhai, seorang tabi'in. Nah, jadi Imam Malik ditanya, ada orang nih, ada ucapannya Umar, ucapannya Ibrahim An-Nakhai, yang dibuang yang mana? Ucapannya Umar. Apa kata Imam Malik? Bi annahu yustatabu ala dzalik. Orang ini harus dimintai tobat. Saking menjaga kaulnya siapa? Salaf. Ya, Imam Malik luar biasa di dalam menjaga manhaj, menjaga ad-din. Ya, ini ada ucapan Umar jelas. Ngambil ucapannya apa? Nakhai, disuruh apa sama Imam Malik? Suruh taubat. Itu baru satu sahabat, apalagi sahabatnya ijma semua. Diambil ucapan apa? Orang belakangan. Kira-kira dia mintain apa kalian begini nih? Ya? Kalau misalkan pakai kias. Ya. Fa kaifa biman taraka ijma' as-sahabah? Bagaimana lagi ya kalau Imam Malik menghukumi orang yang meninggalkan ijma'nya para sahabat, yang di dalamnya ada Umar, Ali, Ibnu Mas'ud, Hudzaifah dan selain mereka. Ya, malah mengambil ucapan orang-orang yang belakangan. Berarti kan apa? Ya, ini luar biasanya salaf untuk ya mengajari manusia berpegang teguh dengan apa yang telah dibimbing oleh generasi salaf. Bahkan Nabi juga mewantikan kan, kalau ada terjadi masalah fitnah, apa kata Nabi? Ya, ambil sunnahku dan sunnahnya siapa? Khulafa ar-Rasyidin. Para ulama ada yang mensyarah, maksud mengambil sunnahnya khulafa, mereka memiliki ya wewenang itu untuk melakukan yang namanya istihad, sehingga boleh kita tiru. Contohnya Umar melakukan istihad untuk apa? Salat tarawih berapa rakaat? 2-3. Boleh kita tiru. Ya, ada ulama yang mengatakan seperti itu tafsirnya. Ya, Utsman salat zuhur berapa kali azan? 2. Boleh ditiru. Makanya belakangan ada yang salatnya berapa? 2 kali azan. Ada yang salatnya sampai berapa? 23 rakaat. Karena sesuai tafsir, ya ambil juga sunnahnya khulafar rasyidin. Walaupun ada juga yang mengatakan maknanya bukan itu. Maknanya ketika mereka khulafar rasyidin ini menjalankan sunnah Nabi. Tapi yang zahir, ya mereka juga memiliki wewenang untuk beristihad dan boleh diikuti. Dan boleh apa? Diikuti. Ini keistimewaan para khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin. Bisa ya. Nah, jadi sedikit di sini kita ambil kesimpulan bahwasanya iman itu kan 3 tadi unsur penyusunnya, ucapan, kemudian i'tiqad dan juga apa? Amal. Ya, dari sini sedikit disimpulkan oleh penulis, qaul yang dimaukan adalah qaul makhsus, itu qaul yang dikhususkan, yaitu 2 kalimat syahadat. Karena qaul itu banyak, antum taklim, antum khutbah, itu juga ibadah, itu juga masuk dalam iman. Tapi yang dimaukan menjadi asal iman adalah 2 kalimat syahadat. Adapun ucapan adapun perbuatan yang dimaukan adalah salat. Ini kalau kita mau bicara cuma asal iman. Ya, kalau tuh mau asal iman aja ya terserah, hidup ini pilihan. Ya, karena nggak mau puasa dah, ya terserah, nanti ada tanggung jawabnya di hadapan apa. Ya, dia punya duit nggak mau haji, nggak mau umrah, terserah dia, ada tanggung jawabnya di hadapan Allah. Kata dia, saya mau mencukupkan asal iman, dia terserah. Ya, kalau mau dicemplungin dulu juga mau, terserah. Ya, semuanya ada tanggung jawabannya nanti. Yang penting pahami, jangan sampai asal iman hilang. Ya, jangan sampai sholatnya hilang. Jangan sampai keyakinan kita yang kita belajar kemarin tauhid, tentang syirik, iman dan seterusnya. Itu masuk bab keyakinan. Lebih banyak sebetulnya bab keyakinan yang masuk itu. Kalau ini hilang, ya sudah, bukan muslim dia. Ya. Jadi kita punya barometer yang jelas gitu, SOP yang jelas. Selama ini kan ngaji, ya sudah iman 3 selesai sudah.
Tapi bagaimana poin-poinnya, rinciannya, terkadang kita tidak dikasih edukasi. Akhirnya kita bingung. Ada orang yang melakukan kekufuran, ini kufur nggak ya? Ya udah jelas-jelas bilang gufron ini ya sebagai penjaga gawang api neraka. Masih bingung nih, orang ini udah masih muslim atau kafir ya? Ya. Yang masih bingung masih mending, tapi ada yang bilang enggak kafir ya. Wah ini kan, ya yang ragu saja bisa kafir, apalagi yang mengiyak atau mengiyakan dia masih muslim. Ini bahaya. Ya, sampai dia bilang kalau ditanya man robbo, jawabannya apa? Gufron. Ya, man nabiyuka? Gufron. Ya. Dan berani nih, nggak ada yang ngeritik, nggak ada yang sampai somasi, nggak ada. Ya karena memang sama akidahnya. Mau diapain? Karena apa? Karena membuang amal, membuang ya semuanya dari amal-amal. Yang penting sudah ada keyakinan dalam hatinya, selesai, dia muslim. Kan rusak ini namanya. Sebenarnya ya, bahkan orang-orang dulu aja kalau misalkan lepas anaknya, tong ya di tanah orang jangan bandel ya, jangan lupa sholat gitu ya. Jangan sekali-kali tinggalin apa? Sholat. Ya. Karena memang di bab fikih sendiri dibahas hukum orang yang meninggalkan apa? Sholat. Ya. Bahkan nanti yang rajin, ya walaupun satu sholat kafir dia. Tapi kalau sholatnya zuhur, maka dia masih dikasih waktu, tenggang waktu sampai tenggelamnya matahari. Ya, karena sholat zuhur dan asar bisa diapain? Dijama. Ya, begitu juga maghrib dan isya dikasih tengah waktu untuk mengerjakan maghrib sampai waktu akhir isya. Itu paling rajih atau paling kuat pertengahan malam. Karena ada juga yang mengatakan waktunya isya sampai subuh. Ya, makanya dulu ya malas sholat isyanya langsung, nunggu nanti malam bangun sambil nonton bola, gitu kan? Ya habis makan maghrib tidur, sholat isyanya nanti bangun jam 2, ya, ngapain? Nonton bola gitu. Jadi sholat dulu, sholat isya, nonton apa dulu? Nonton bola. Ya, itu ingat banget lagi anak SMA tuh, karena punya dulu diajarinya waktu isya itu sampai apa? Subuh. Jadi dibangunin sholat isya, nanti dulu lah, ya mau malam mau bangun, katanya mau nonton apa? Nonton bola. Ya, walaupun ada satu pendapat, tapi yang rajin dia sampai pertengahan malam. Udah ditutup sampai itu dia, karena maghrib dan isya bisa diapain? Bisa digabung. Nantilah insya Allah itu pembahasannya. Al-muhim, menjadi tolak ukur yang ucapan itu 2 kalimat syahadat. Kemudian tolak ukur yang paling minimum dari amal adalah apa? Salat. Kita bacakan di sini kalamnya Ibnu Taimiyah. Fa'inal imana inda ahli sunnah wal jamaah, maka sesungguhnya iman di sisi ahli sunnah wal jamaah qaulun wa amal, ada ucapan dan amal. Kalau ditanya keyakinannya mana? Keyakinan memang sudah dasarnya harus ada. Ya sudah ijma ini mah. Ya, yang diperselisihkan kan qaul dan amal. Makanya dipertegas ada ucapan dan perbuatan. Kama dalla alal kitab wa sunnah wa ajma' alaihi salaf. Sebagaimana yang telah ditunjukkan Al-Qur'an, sunnah dan ijma'nya salaf. 3 dalilnya. Fal qaulu tasdiqur rasul, yang dimaukan dengan qaul adalah membenarkan rasul. Wal amal tasdiqul qaul, adapun yang dimaukan dengan amal adalah membenarkan ucapan. Fa idza khalal abdu 'anil amal bil kulliyah lam yakun mu'mina. Kalau seorang hamba kosong dari amal total, ya enggak ada amal sama sekali dalam hidupnya kecuali dia baru syahadat mati, itu beda urusan. Tapi sudah bersyahadat nggak ada amal sama sekali, maka dia belum dikatakan mukmin. Wal qaul alladhi yasiru bihi mu'minan qaulun makhsus wa huwa syahadatani. Ucapan yang dimaukan seorang menjadi muslim adalah ucapan yang khusus, yaitu 2 kalimat syahadat. Paham? Wa kadzalikal amal huwa shalah. Begitu juga amal yang dimaukan adalah salat. Ini ucapan Syekhul Islam dalam kitab Syarhul Umdah. Ya, Syarhul Umdah ini kitab fikih. Ya, ketika beliau lagi bahas tentang masalah fikih salat. Allah. Paham ya? Jadi yang menjadi patokan dari ucapan itu 2 kalimat syahadat, yang menjadi patokan dari amal adalah salat. Ya, nanti lagi panjang lebarnya insyaallah taala pertemuan yang akan datang. Ya, pelan-pelan saja. Ini juga udah kenyang insyaallah ya. Intinya pahami itu. Ini sudah ijma sahabat ini. Nggak bisa di belakangnya nanti bikin lagi pendapat. Dan ijmanya ini juga diakui semuanya, mau dari firqah apapun mengakui.
Hanya saja kan nanti dulu atau tapi. Nah, udah tapi yang diambil malah yang mana? Yang belakangan. Yang tadi yang Anda bilang, ya itu juga kalau nggak dikirimin sama Bapak nggak tahu juga. Pas Anda dengerin, kocak juga nih. Ya ijma'nya salaf, tapi di ujungnya dia bilang hampir. Nah lu, gimana hampir? Terus yang diambil malah yang sedikit. Yang hampir ini mau nyampe ijma malah dia tinggalin. Nah, padahal teman anak itu. Ya, anak mau WA malas juga. Ya, tinggalnya di Gunung Salak sekarang ya. Insyaallah. Ntarlah kalau ketemu. Dia kalau ketemu anak selalu nasihatinya, antum hafalan udah berapa hafalan Qur'annya? Masa antum udah segini nggak hafal Quran katanya. Maksudnya saat 30 juz ya. Anak pengen pantai dia udah greget gimana? Ya. Ntar aja lah tunggu waktunya mungkin. Ya insyaallah. Ya rata-rata yang musuh-musuh ini teman-teman anak juga semua main. Ya, teman-teman dulu belajar, yang dulu masak bareng gitu. Ya, padahal setiap datang ke sini anak kasih masukan. Bukan anak mau menghukumi dia, mau menghujat dia, enggak. Anak ajak diskusi. Anak ngomong, diam dulu. Ya Allah, berarti emang itu enggak ada ilmunya ya. Anak 2 jam ngomong loh, enggak ada satu kata pun keluar dari dia. Pulang sampai di rumah diblokir. Nah, ini kan ya enggak gentle namanya. Di belakang baru keluar-keluar. Dasar mulki takfiri katanya. Waduh. Ya, sampai bikin caption di statusnya khariji mulki. Waduh, ada yang sampai bilang ya mulki Tangerang Dajjal, macam-macam. Teman-teman semua. Ya. Insyaallah semoga Allah berikan mereka hidayah. Ada pertanyaan sampai sini? Fadhal. Ya. Tentang apa? Ya. Kalau orang ini kan Islam kan banyak kan nggak syahadat itu gimana Ustaz? Ya saya aja ibaratnya dulu belum pas lahir nggak dibaca syahadat tapi kan enggak kan. Kalau dari lahir, insya Allah kalau dia keluarganya muslim, ya sudah di atas fitrah. Ya, nanti dia dibimbing, diajari sholat, itu juga sudah ada syahadat. Ya, mafhum. Itu ibaratnya nanti dia syahadatnya hukmi, ya bukan qauli. Secara hukum dia sudah dimulhakkan, sudah diikutkan dengan bapak ibunya. Ya kecuali nanti dia udah belajar lagi ternyata salah nih saya nih, boleh aja dia bersyahadat lagi. Ya. Ya. Ya enggak, masa mau kafirin dia tunggu meninggal dulu. Ya, kan bisa jadi, kan kita nggak tahu dia jadi taubat atau enggak. Yang penting kita hukumi dohirnya dia nggak pernah sholat, ya sudah. Ya kita hukumi dia keluar dari Islam, mafhum dalam bab penamaan ya. Dalam bab apa? Penamaan. Bab eksekusi jangan, mau main eksekusi aja orang enggak. Ya persidangan dulu itu di mahkamah syariah. Seharusnya seperti itu. Bahkan fikihnya ditangkap dia, nanti dihadirkan saksi. Ya, siapa saksi kalau dia melihat si fulan nggak sholat? Harus hadir saksinya. Nanti diinterogasi kenapa kamu tidak sholat begini. Nanti istihadnya hakim. Ya sudah, kamu saya penjara dulu lah 2 bulan supaya mikir, supaya tobat. Tapi kalau masih ngeyel juga, udah saya pancung apa. Gitu. Itu haknya siapa nanti? Hakim. Tapi untuk mengkafirkan ketika dia melakukan pembatal keislaman, nggak tunggu dulu dia tunggu apa? Hati. Ya. Dan kalau dia bertobat, alhamdulillah, boleh kita salati. Misalkan dia mau mati nih, la asyhadu alla ilaha illallah. Alhamdulillah, kalau dia berhasil mengucapkannya, ya Allah terima Islamnya insyaallah. Boleh kita salati. Kalau betul-betul kita tahu dia ternyata mengucapkan 2 kalimat syahadat sebelum apa? Mati. Wah itu luar biasa itu ya, barokah banget itu. Ya, padahal nggak pernah sholat, terus mau mati bilang apa? Syahadat, masya Allah. Ya, tapi ada nggak kayak gitu ceritanya? Ya, kayaknya di sinetron aja dah kayaknya itu ya. Ya.
Iya, emang nggak usah kalau kita tahu dia mati dalam keadaan ya meninggalkan sholat, tidak pernah sholat, nggak boleh kita sholat di sholat ini. Bahkan nggak boleh dikuburkan di kuburan kaum muslimin seharusnya. Ya sebagai bentuk hukuman kepada dia. Allah a'lam bishawab. Ya. Sebelum Rasul hijrah ke Madinah, kaum Ansar sama kaum Muhajirin sudah Islam belum? Oh, ya, mafhum. Jadi kalau kaum muhajirin, berarti kan muhajir itu yang yang tugasnya itu dari awal memang dia orang-orang di Mekah membantu Nabi yang Muslim. Jadi muhajirin memang sudah sudah Muslim. Kemudian ada beberapa utusan-utusan Madinah Ansor itu datang ke Mekah belajar Islam, ya atau orang Mekah main kemana? Madinah, ya Pak. Nah, dari situlah dakwah pelan-pelan ternyata banyak yang masuk Islam dari kalangan Madinah. Akhirnya mereka siap menyambut ya kalau Nabi mau pindah, kami siap menampung. Jadi memang ketika Nabi datang ke Madinah, ya mereka sudah memeluk dinul Islam. Walaupun dengan ya kondisi ketika itu, misalkan sholat ada, cuman masih 2 rakaat. Jadi semua sholat itu 2 rakaat, kecuali maghrib 3. Baru nanti perjalanan waktu ditambahin 2 lagi. Ya, dan masih banyak dulu orang Ansor yang masih minum khamar, nggak langsung diharamkan, pelan-pelan. Ya, karena memang antara muhajirin dan ansor lebih afdol muhajirin. Karena muhajirin ini dari awal memang bantu Nabi memerangi atau melawan orang-orang kafir Quraisy. Nah, ketika ada orang-orang yang siap menyambut, alhamdulillah. Ya kan Nabi cari-cari tempat juga nih. Kira-kira siapa yang nampung? Cari ke Taif yang lebih dekat. Ternyata malah diperangi, dipukulin, ditimpain, ditimpuk dan seterusnya. Cari tempat lain, ya. Dan para sahabat juga punya peran penting. Pindah sana, pindah sini, cari yang kondusif. Ternyata yang kondusif adalah Madinah. Kurang lebih jaraknya berapa Mekah Madinah? Ya, Jakarta Surabaya lah kurang lebih. Jalan kaki lah. Jakarta Surabaya. Iya, ini jalan kaki. Jalan apa? Jalan kaki. Belum. Di Madinah saat itu jahiliyah ada ya? Hah? Jahiliyah. Ya ketika diutusnya Nabi sebetulnya jahiliyah sudah terputus. Mafhum ya? Karena Nabi membawa Al-Qur'an, Nabi membawa wahyu. Ya, jadi masa namanya jahiliyah sudah terputus. Ya, tapi kadang person-personnya masih saja melakukan karakter-karakter jahiliyah. Gitu. Sama di masa kita ini, ya sudah sebetulnya jahiliyah sudah terputus. Turunnya wahyu itu terputus sudah jahiliyah. Tapi terkadang orang-orangnya masih suka melakukan jahiliyah. Tapi penamaan nggak ada lagi. Misalkan kita hidup di masa jahiliyah, enggak. Ya, kita hidup di masa cahaya, wahyu sudah ada, Al-Quran sudah ada, diterjemahkan ke semua bahasa, kecuali kita tinggalnya di planet Namek, sama Piccolo, ya, yang pakai sorban itu, yang nggak ngerti bahasa bumi. Ya, insyaallah. Ada lagi atau cukup? Ya. Ya nanti ketika ini yang kita bahas ini meninggalkan takasulan ini. Iya, bukan meninggalkan menentang, itu mah udah jelas. Ya kita yang bahas ini karena malas. Iya, kalau murjiah kan kalau malas enggak, kalau ingkar baru iya. Dan ingkar itu juga ditanya lagi nanti, ada syubhat enggak? Waduh, pokoknya harus dipelajari, nanti ujung-ujungnya lebih baik jangan dikafirkan. Gimana ceritanya? Kocak, berarti kufur cuma apa? Hati doang ujung-ujungnya. Padahal kufur bisa ucapan, kufur bisa perbuatan. Ya. Banyak kufur, ragu, menentang, i'rad, berpaling, kufur jahal, banyak. Tapi di sini murjiah cuma apa? Hati saja. Ya, menentang enggak dia? Kalau menentang perlu ditanya juga, jangan-jangan ada syubhat. Syubhatnya harus dihilangin dulu. Kalau nggak bisa hilang, nggak bisa kita kafirkan. Tapi kalau subhatnya sudah hilang masih nentang, lebih baik jangan. Nah, ujung-ujungnya nggak ada manusia di dunia ini yang yang kufur. Padahal kondisi lebih parah daripada masa lalu. Lucu ya.
Ya makanya mereka disebutnya Safahi sudah lebih jelas sudah, bukan Salafi sebetulnya. Safahi itu orang bodoh. Iya, orang-orang bodoh. Nah, makanya gaungkan aja terus ya, walaupun mereka nggak suka, mereka benci, lama-lama banyak orang yang terbuka pikirannya. Yang itu yang anak share di status itu orang lama itu dari tahun 95 dia ngaji, 31 tahun lebih. Ya. Tapi dia mau mencari, dia ke Yaman juga, bawa keluarganya banyak. Ya, kemudian dia cari kok bener ya, kok beda ya? Emang beda. Ya, ustadz-ustadz yang ngaku salafi dengan arahannya para ulama-ulama kibar, Syekh bin Baz, Syekh Fauzan, beda. Kalau orang yang punya akal itu beda, Mas. Beda sekali, 180 derajat, ono ke utara, ini ke selatan. Sampai dia bilang, kalau saya diam merusak ini teman saya imannya nih. Tapi kalau saya cegah, waduh bahaya juga. Ya. Alhamdulillah, dakwah menyebar pelan-pelan saja. Ya, yang penting kita ikhlas karena Allah, ya barokahnya ada. Barokahnya Bang. Itu aja yang udah 31 tahun yang kenal dakwah ya. Baru ngeh gitu ya. Apalagi yang mungkin baru 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun. Ya pelan-pelan saja dia baca kalamnya para ulama-ulama Rabbani. Insyaallah taala Allah bukakan pintu-pintu apa? Pemahaman yang baik. Dulu saya waktu punya yang parabola itu saya bimbas sama Fauzan seimbangan kalau lagi. Iya, terus? Pak gitu juga. Kenapa itu coba tanya? Sering saya dari kan ada penjelasan. Iya. Itu sering banget saya Fauzan, saya bimbas. Sekarang jarang ya? Apa nggak pernah juga? Ya, insyaallah. Ada lagi? Cukup? Nah, ini bukan pengajian gibah ya. Emang kalau nggak disebutin namanya gimana? Nggak tahu dong. Ya, emang begitu kenyataannya. Selama ini kita kena prank, kena tifu, kena tifu. Ya, kalau ngaku salaf ya kembali ke salaf lah. Apa yang dikatakan salaf, ya udah kita ikuti saja. Dan Allah yang sudah merekomendasi. Wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu. Jadi kalau kita mau diridhai Allah, ikuti mereka sudah. Kita masuk kategori yang ketiga, yang mengikuti mereka dengan apa? Ihsan. Kita bukan muhajirin, kita bukan ansar. Ya sudah, kita mau masuk yang nomor berapa? 3. Siapapun dia, baik tabi'in, tabi'ut tabi'in, a'immah sampai hari ini, sampai nanti yaumul kiamah, ya kita masuknya ngejarnya nomor 3. Relnya sama. Kalau mau mendapatkan radhiyallahu anhu wa radu. Ya ada jalannya jelas. Islam itu terang jelas, enggak samar-samar, enggak abu-abu. Selama ini ngaji kita dibikin abu-abu. Ya, pengen masuk ini berantem. Pindah ke sini berantem. Ya, udah pindah ke ustadz ini selek, pindah lagi sini selek lagi, sini selek. Sampai kapan begini terus? Hah? Atau mikir nggak sejenak itu kritis? Ya, ini ada ustadz, masya Allah bagus nih. Ya, nggak taunya selek, pindah lagi ke sini. Ke sini apa? Selek lagi. Nah, nanti jadi apa nanti semuanya selek? Kasihan siapanya? Jamaahnya kasihan. Udah senang-senang, masya Allah ini kajian. Ya, berantem ini, ada apa ini? Ya. Ternyata yang diberantemin cuman gara-gara apa? Ya, nggak penting. nggak penting. Gara-gara apa? Nggak penting. Nasallallahu. Makanya kalau kata Imam Ahmad, kata Imam Malik di debat, apa kalau saya menang gimana? Ya saya ikut kamu, kata dia. Terus kalau saya kalah, lah kamu ikut saya. Kata Imam Malik, ya udah kamu pergi sana. Kamu belum menemukan agamamu. Kalau saya sudah menemukan agama. Karena orang yang berada di atas tauhid, ya sebagaimana kemarin kata Herakl, kalau iman sudah menancap dan mati gak akan bisa keluar sudah. Ya betul-betul merasakan manisnya iman, gak goyah lagi deh. Kebanyakan begitu memang kondisinya. Tapi kalau yang belum kuat imannya, ya kadang pindah ke sini, pindah ke sini, pindah ke sini, pindah ke sini. Ya, semoga Allah berikan hidayah. Allah alam sahab, kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.